Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idin Farid, kelas Teknik Informatika C. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat website untuk UAS mata kuliah perancangan web. Nah, di sini saya membuat website portofolio seperti ini. Jadi ini untuk portofolio atau data diri saya. Nah, di sini saya menaruh project-project yang sudah saya buat, dan di sini ada form untuk mengirimkan pesan ke email saya. Nah, di sini ada footer. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat website tersebut. Nah, pertama nih langsung saja kita ke bagian codingnya, ke bagian code-nya. Nah, di sini saya membuat 3 file. Yang pertama itu index.html, yang kedua style.css, yang terakhir app.js. Nah, fungsinya itu masing-masing berbeda. Ini HTML untuk kerangka, sebagai kerangka, CSS untuk sebagai desain, dan apps.js ini sebagai animasi untuk website yang ini. Oke, langsung saja kita ke bagian index.html terlebih dahulu. Nah, di sini kita perlu untuk membuat tag HTML terlebih dahulu. Di sini kita buka tag HTML, kemudian seperti biasa ada head. Nah, di dalam head ini ada title. Nah, di title ini saya set Edwin Farid agar tampil di sini Edwin Farid untuk judul websitenya, kita bilang, atau headernya gitu, atau titlenya. Kemudian di sini saya menggunakan icon dari box icon. Di sini seperti font awesome konsepnya, jadi di sini dia bisa mengambil icon-icon secara gratis gitu. Nah, kemudian saya menggunakan scroll reveal, ini fungsinya agar scrollnya lebih dinamis lagi. Oke, kemudian di sini saya memanggil file CSS yang sudah saya buat, yang ini kita panggil menggunakan link. Dan di sini kenapa kita menggunakan script? Jadi karena yang scroll reveal ini berupa codingan JavaScript. Oke, kalau di CSS kita cukup memanggil menggunakan tag link. Nah, lanjut kita ke bagian body. Nah, apa sih body ini? Jadi body ini kita bilang seperti pembungkus dari codingan website yang kita buat ini. Jadi dia akan terbungkus di sini. Nah, langsung saja. Di dalam body ini pertama saya akan menjelaskan di bagian header. Nah, di bagian header ini saya membuat sebuah kelas header dan ID home. Nah, kemudian di dalam tag header ini saya membuat sebuah atribut nav memiliki kelas navbar container. Kemudian di sini ada saya buat link atau a herb. Di sini untuk logonya Edwin Farid akan nampil seperti di sini. Kemudian di sini saya membuat div untuk navbar bottomnya. Ini untuk yang pertama, button yang pertama ini untuk menu yang ini. Kemudian button yang kedua ini untuk temanya. Jadi website yang saya buat ini bisa dia berganti tema ya, dari light ke dark maupun sebaliknya. Nah, oke, kemudian di bawahnya itu saya membuat div memiliki kelas menu. Di sini di dalam div kelas menu ini terdapat underlist atau UL. Di sini saya membuat dia kelas list, kemudian diisi dengan li dengan kelas list item seperti yang digambar. Di sini saya membuat sebuah 3 menu, ada about me, portfolio, dan konteks seperti yang saya tampilkan preview tadi. Jadi dia akan nampil seperti ini. Nah, jadi ini adalah codingan untuk navbarnya, codingan HTML-nya. Nah, bagaimana kok bisa untuk tampil seperti ini? Jadi kita langsung ke CSS-nya saja. Pertama di sini saya mengimport Google Font. Nah, di sini tuh kita bisa menggunakan Google Font cukup dengan memanggil link yang ini. Nah, caranya bagaimana? Kita cukup search saja Google Font di sini. Kita pilih yang ini. Nah, contoh misalnya kita menggunakan Roboto.
kita ke bagian import. Nah, kita cukup mengcopy link import yang ini, jadi dia bakalan langsung mengimport, atau kita langsung bisa memakai Google Font di website kita. Oke, lanjut. Kemudian di sini saya menaruh tag bintang. Fungsinya apa? Jadi tag bintang itu fungsinya agar men-set semua yang di website kita ini memiliki atribut seperti yang ini. Jadi di sini saya set di semua ini. Pertama saya set untuk marginnya 0 dan paddingnya 0. Kemudian box sizing saya set border box. Nah, di sini saya set before dan after. Maksudnya apa? Jadi saya akan men-set sebelum maupun sesudahnya itu saya set marginnya 0, padding 0, kemudian box sizing 0, agar memastikan semua yang di dalam website saya ini untuk awalnya itu dia akan memiliki atribut ini. Oke, kemudian di sini saya set sebuah atribut root. Nah, fungsinya apa? Jadi root ini itu sama seperti kalau di bahasa programan itu kita menyebutnya variabel. Nah, jadi di CSS juga kita bisa membuat variabel dengan menggunakan untuk atribut root, kemudian kita membuat variabel menggunakan strip 2 ini. Jadi kita bisa memanggilnya berkali-kali tanpa perlu memanggil yang ini. Misalnya kita membutuhkan warna putih, jadi kita cukup manggil variabelnya aja. Contoh ini. Jadi kita nggak perlu capek-capek gitu. Oke, lanjut. Di sini saya set untuk kebutuhan di website saya. Di sini saya set light color, dark color, kemudian border top color. Di sini saya set seperti ini. Kemudian di sini saya set title untuk font family-nya player fire display serif. Kemudian body font family-nya saya set Papins sans serif. Nah, ini sesuai dengan yang saya panggil di sini. Ada Papins dan Playfair. Jadi saya menggunakan dua font di sini. Kemudian saya set container paddingnya di sini 1,5 rem dan section vertical spacingnya 8 rem. Nah, di sini saya buat sebuah atribut HTML, saya panggil ini agar saya men-set semua yang di tag HTML yang saya buat ini dia akan memiliki font size sebesar 62,5%. Nah, kenapa saya menggunakan 62,5%? Agar dia ini secara dinamis semua ukuran fontnya itu bakalan 62,5%. Jadi itu alasan saya menggunakan ini, jadi biar dia tidak fix gitu ukurannya. Kan bisa saja kita menggunakan px gitu, tapi di sini saya menggunakan persen agar dia dinamis sesuai dengan ukurannya. Nah, kemudian di sini saya set scroll behavior-nya smooth biar dia scroll secara smooth seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian di sini di bagian body-nya saya set font family seperti yang tadi saya panggil variabel yang sudah saya buat. Di sini saya panggil body font family, kemudian font size-nya saya set 1,6 rem. Maksudnya itu apa? Jadi rem itu seperti kita akan mengkalikan font dari yang awal atau 62,5 ini saya kali dengan 1,6. Jadi akan menghasilkan sebuah font seperti ini. Jadi dia akan membuat default font sebesar itu. Kemudian di bagian line height-nya saya set 1,5. Kemudian di sini saya set background color-nya light color. Ini seperti ini untuk warna awal untuk tema light-nya. Kemudian color-nya saya set dark color untuk teksnya. Oke, kemudian overflow saya set hidden. Nah, di sini saya buat untuk dark theme-nya saya set light color-nya 000 agar dia hitam, dark color-nya saya set putih semua atau FFF. Kemudian border top color-nya saya set agar dia agak keabu-abuan gitu. Seperti ini. Oke, lanjut. Nah, di sini saya buat atribut A, saya panggil. Di sini saya set teks dekorasinya none agar biasa kalau di link itu kalau kita tidak hilangkan yang teks dekorasinya ini, dia akan ada setelah kita klik, atau kita belum klik juga dia akan muncul sebuah garis bawah warna biru dan teksnya warna biru. Jadi agar menghilangkan itu kita menggunakan text decoration none. Kemudian color ini colornya saya set inherit. Nah, apa sih maksudnya inherit nih?
Jadi inherit ini dia itu akan mengambil warna dari warna yang sebelumnya yang pembungkusnya ini. Jadi misal di sini saya set colornya itu udah color, jadi dia akan mengambil color dari yang di sini di body ini. Dia akan otomatis mengambilnya. Jadi semisal kalau colornya ini warna putih, di sini juga akan warna putih gitu. Kemudian outline-nya saya set none. Kemudian untuk image di sini saya set max width-nya 100% dan display-nya block. Nah, kenapa saya menggunakan max width 100% agar ukuran gambarnya itu 100% sesuai dengan aslinya. Kemudian display blocknya ini fungsinya agar tampilannya itu secara horizontal waktu kita scroll gitu. Jadi dia susunannya itu horizontal. Nah, kemudian untuk underlistnya atau WL-nya saya set list style-nya none agar titik-titik di listnya itu menghilang. Jadi di sini saya menggunakan list. Jadi kalau kita udah menggunakan list style-nya itu none, maka dia hilang tuh titik-titiknya. Nah, di sini saya set span-nya display inline block sama seperti yang display block. Jadi fungsinya inline block ini dia akan menampilkan sebuah atribut yang kita panggil secara horizontal nanti dia. Jadi sini saya men-set span-nya, jadi nanti span-nya itu akan rata secara horizontal di baris yang sama. Kemudian untuk i-nya saya set font size 2,4 rem. Sini kemudian saya set untuk input, button dan text area, font dan colornya inherit, jadi dia akan mengikuti. Kemudian background colornya saya set transparan, border dan outline-nya saya set none. Oke. Untuk reusable class ini untuk di bagian yang ini dan ke bawah. Jadi saya skip dulu, saya lanjut saja ke bagian CSS header. Jadi yang tadi itu adalah base CSS atau CSS untuk awalan, CSS yang wajib ada di websitenya gitu. Jadi seperti settingan awal lah kita bilang. Oke, lanjut saya ke bagian header style. Nah, di bagian header ini saya set margin bottomnya 5, kemudian navbarnya displaynya flex, elegant itemnya center, dan justify contentnya space between. Nah, maksudnya display flex itu seperti apa? Jadi display flex itu dia akan membuat sebuah tampilan seperti kolom yang maksud saya membuat tampilan seperti row atau baris. Jadi dia akan secara horizontal ke kanan ini displaynya. Jadi dia akan ke kanan sini. Kalau kita set dia displaynya di sini kolom, dia akan ke bawah. Jadi display flex itu bawahnya itu seperti row atau baris, dia akan ke kanan atau horizontal gitu. Kemudian elegant itemnya saya set center ini biar dia di tengah-tengah. Kemudian justify contentnya saya set space between, jadi agar dia jaraknya itu pas kiri dan kanan karena saya menggunakan space between. Kemudian sini saya set untuk tingginya itu 8 rem dan posisinya itu relatif positionnya. Kemudian untuk logonya yang ini saya set menggunakan font family-nya yang saya buat variabel yang tadi, yang ini title font family saya menggunakan font Playfair Display. Jadi itu mana tadi? Oke, yang ini. Kemudian font size-nya saya set 3 rem dan font weight-nya saya set 600. Akan muncul seperti ini. Oke, kemudian di bagian button-nya di sini saya set display-nya flex. Kemudian kolom gapnya itu 0,5 rem agar dia lebih jaraknya lebih memepet, dan background colornya saya set dark color agar dia seperti ini warnanya. Kemudian untuk colornya saya set light color agar warna untuk bottomnya ini putih. Kemudian untuk border radiusnya saya set 0,4 rem agar dia melengkung ini untuk yang di sininya. Oke, lanjut untuk posisinya relatif dan Z indexnya saya set 999. Kenapa saya set ini? Agar dia tetap di paling atas. Jadi fungsinya Z index itu kalau kita melakukan penambahan elemen, jadi dia
tetap di paling depan. Kalau kita set z indeksnya minus, dia akan berada di belakang elemen yang lain. Oke, kemudian untuk button saya set cursor untuk pointer. Kenapa saya set ini? Agar dia bisa menampilkan seperti yang ini, akan menampilkan jari ini. Kalau bisa diperhatikan nih, jika saya mengklik buttonnya akan menampilkan sebuah pointer begitu. Nah, kemudian untuk icon buttonnya saya set width dan height-nya 4 rem dan displaynya flex seperti yang saya jelaskan tadi, agar dia seperti row atau baris dia ke kanan gitu. Kemudian untuk icon button yang untuk bagian i-nya yang ini, berarti icon button yang i yang ini saya akan set untuk marginnya auto dan close icon dan theme on-nya saya set displaynya none. Oke. Kenapa saya set dia displaynya none? Jadi untuk awalnya dia untuk close-nya ini tidak muncul, tapi nanti kita akan tampilkan dia kondisikan di sini di apps.js-nya ini. Oke. Nah, lanjut. Kemudian di menu ini saya set posisinya absolute biar dia tidak berubah. Right, saya set posisinya right 1,55 rem. Kemudian background colornya dark color. Kemudian untuk warna teksnya atau colornya saya set light. Paddingnya 0,8 1,5 rem. Border radiusnya saya set 0,4 rem. Z indeksnya -1. Ini yang ini, menu yang ini dimaksud. Kemudian pointer eventnya none, transport scale-nya 0, jadi biar ada sedikit animasi begitu. Kemudian transfer origin-nya right, jadi dia itu akan memulai dari kanan mulainya muncul begitu. Oke, kemudian ini untuk animasinya, untuk delay waktunya 0,25 second ada muncul seperti itu. Oke, lanjut untuk listnya saya set display flex dan gapnya itu atau jaraknya itu 2,5 rem. Kemudian untuk menu dan listnya saya set opacity-nya 0, sama seperti yang tadi. Saya set untuk menu list dan list link-nya itu text from-nya uppercase. Kemudian list link saya set font size-nya, ukuran font-nya itu 1,4 rem dan warnanya itu light color. Dan di sini untuk hover, fokus, untuk list link dan scroll top-nya itu saya set opacity 0,7. Jadi waktu ini kita klik akan memberikan opacity begitu. Nah, kemudian listeningnya saya set span. Untuk spannya saya set font weight-nya bold, jadi agar teksnya ini bercetak tebal gitu. Oke, lanjut. Di sini untuk style JavaScript-nya, di sini saya set untuk aktif menunya z indeksnya inisial, pointernya eventnya inisial, dan response scale-nya 1, dan translate-nya y itu 4,5. Nah, ini untuk yang ini, untuk mengaktifkan menunya itu. Jadi dia akan menampilkan menu ini sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah, jadi ini untuk desain customnya jika dia untuk telah menekan yang ini. Nah, lanjut. Kemudian di sini kita set open iconnya ini displaynya none. Jadi ketika kita klik ini, dia akan menghilangkan atau men-set displaynya none untuk yang garis-garis ini. Jadi kita set di sini display none, dan untuk close iconnya itu kita set displaynya block. Jadi biar dia tidak berubah. Kemudian untuk temanya di sini, untuk yang tombol ini kita set dark theme-nya itu, theme off-nya itu none, jadi biar ininya hilang. Dan kita set theme on-nya itu block, display-nya block, jadi biar ya waktu kita klik ini dia tetap di posisinya gitu. Nah, kemudian bagaimana biar ini berfungsi? Jadi di sini kita langsung saja ke bagian JavaScript-nya. Nah, pertama kita buat dulu nih variabel menu toggle, kita buat const, dan di sini kita pakai query selector. Jadi sini kita akan mengambil kelas dari tag yang kita buat tadi, tag HTML yang kita buat tadi yang ini.
Jadi kita akan memanggil menu toggle button. Jadi kita akan memanggilnya menu toggle button. Jadi kita akan mengambil ini dari JavaScript-nya, kemudian kita simpan ke dalam variabel menu toggle button. Kemudian di sini kita buat juga variabel untuk menu elemennya. Di sini kita panggil untuk kelas menu. Kita panggil untuk yang kelas menu yang ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita set untuk toggle-nya itu aktif. Jadi kita akan buat kondisi aktif nanti. Nah, kemudian di sini kita buat event listener. Kita akan seperti membaca apa sih yang kita gunakan di sini atau apa yang kita lakukan. Jadi di sini saya set klik. Jadi waktu dia klik, dia akan membacanya di sini. Nah, kemudian saya buat kondisi di sini. Jika dia mengklik, dia akan men-set toggle menunya itu aktif. Jadi jika dia mau klik ini, jadi akan men-set aktif. Kalau dia aktif, dia akan menampilkan menu ini. Sama seperti ini juga, jika dia aktif, dia akan mengganti menjadi dark theme. Jika diklik lagi, dia akan kembali menjadi light theme. Jadi di sini adalah kondisinya gitu. Oke. Kemudian di sini untuk menghilangkan aktif kelasnya di waktu kita klik di ikonnya ini. Jadi biar dia untuk menghilangkan kelas yang aktif, jadi waktu kita klik dia akan menghilangkan kelas aktifnya. Jadi kita akan menghilangkannya di sini. Kita buat sebuah const variable remove active link class, kemudian kita set di sini, panggil yang kita buat tadi, variabel yang kita buat tadi, kemudian kita remove untuk aktifnya, maka dia akan balik seperti awal. Jadi konsepnya itu seperti kita buat perkondisian di sini. Nah, seperti yang tadi dia akan, jika dia diklik, dia akan dibaca dan mengambil variabel yang ini. Oke, lanjut. Kita ke bagian hero. Nah, di bagian hero ini cukup simpel. Di sini saya membuat sebuah section yang memiliki kelas hero section. Kemudian di sini div-nya container. Di sini saya memanggil atau membuat tag h1 untuk yang ini. Kemudian saya buat span untuk memanggil sparkle-nya atau yang ini, bintang-bintang ini. Kemudian saya menaruh image juga di sini, inline image. Jadi saya akan menaruh image berdasarkan kelas yang di sini. Kemudian saya taruh juga sparkle lagi di sini. Dan saya menaruh tulisan, maka akan menampil teks seperti ini. Nah, bagaimana agar bisa ukuran seperti ini? Kita langsung saja ke bagian CSS-nya. Nah, di sini kita langsung ke bagian hero. Nah, di bagian hero ini saya membuat untuk title-nya, saya set font family untuk title font family. Kemudian font-nya saya set 300 agar dia gede gini. Kemudian di sini text transformnya saya set uppercase. Nah, kemudian untuk main title-nya saya set font size-nya clamp. Di sini 10 rem. Kemudian 10 view ini view width. Jadi dia akan menyesuaikan sesuai dengan width dari ukuran layarnya ini. Kemudian 10 rem. Nah, di sini saya set text alignment-nya center ke dia ke tengah yang ini. Kemudian line height-nya saya set 1,2. Nah, kan untuk image-nya di sini saya set ukuran dan tingginya itu, lebar dan tingginya itu 7 rem yang ini. Kemudian saya panggil di sini, saya ada memiliki aset namanya image di folder image, dan nama filenya itu satu hero yang ada di sini. Jadi saya akan memanggil ini, saya set di top center dan tidak diulang, jadi cukup satu aja. Kalau kita hapus yang no repeat ini, dia akan mengulang ukurannya, mengulang gambar ini. Oke, kemudian di sini saya set background size-nya cover, border radius-nya 50% biar dia begini. Kemudian di sini
border bottom left radius saya set 0 agar dia memiliki sikunya balik lagi seperti ini. Kalau saya hapus dia akan memiliki border radius seperti ini, jadi akan menjadi bulat nanti. Kemudian marginnya saya set 0, kemudian 1,5 rem, jadi ini saya set untuk atas bawah dan kiri kanannya. Kemudian di sini saya set untuk dark theme, di sini saya set untuk sparkle-nya, jika dia di tema gelap dia akan berubah menjadi putih. Jadi di sini saya set dia, saya ganti untuk image-nya. Kemudian di sini saya set untuk image-nya, ukurannya itu saya set untuk 1 rem dan tingginya 1 rem juga. Kemudian topnya itu saya set minus 0,5 rem, jadi biar dia agak atas gitu gambarnya. Ini saya set untuk before-nya, jadi di sini itu sebelum yang ini tuh, sebelum gambar nih, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, untuk before itu kita akan men-set sebelum dari sebuah atribut. Nah, untuk afternya saya set untuk 0,8 rem. Jadi saya akan men-set ini untuk posisi anunya sih, untuk sparkle-nya gitu, biar dia bisa di atas dan di bawah. Jadi saya menggunakan ini. Oke, ini untuk sparkle yang di atas, yang ini saya set topnya itu min 0,5. Kemudian di sini untuk sparkle yang di bawah saya set bottom 1 rem dan right min 1,5 rem, jadi yang ini. Oke, kemudian di sini saya set untuk sparkle-nya. Di sini saya set posisinya absolute. Jadi kemudian max width-nya 5 rem, width-nya 5 VB, jadi akan mengikuti, dan topnya 50%. Ini untuk yang ini, yang di bawah ini, has sparkle alt. Kalau kita balik ke codingannya, jadi di sini kita memiliki has sparkle alt, kelasnya itu jadi yang ini, sparkle yang ini. Nah, di sini kita seperti yang tadi, kita panggil dia pakai background URL, kita panggil image-nya, kemudian kita set dia di center. Oke, jika kita panggil nanti dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita set untuk max width-nya 5 rem, kemudian posisinya absolute biar dia tidak berubah posisinya. Kemudian di sini jika dia di tema gelap, kita akan set untuk menggunakan sparkle yang putih. Jadi jika kita set dia di tema gelap, dia akan berubah jadi putih. Jadi di sini kita kondisikan dia. Oke. Kemudian di sini kita ke bagian ini. Kita ke bagian JavaScript-nya. Di sini saya membuat sebuah codingan untuk men-save jika dia tetap di tema gelap. Jadi misalnya kita udah set tema gelap, kita refresh, dia akan tetap ke tema gelap. Nah, di sini kita menggunakan yang dia namanya local storage kalau di JavaScript. Nah, di sini di local storage ini dia akan menyimpan apa sih tindakan yang kita gunakan gitu. Nah, di sini saya membuat variabel temp toggle button seperti yang tadi. Kemudian saya panggil temp toggle button. Saya set untuk variabel body element juga di sini. Kita akan panggil dokumen body. Kemudian kita akan buat variabel untuk current theme. Di sini untuk menyimpan temanya. Di sini saya gunakan local storage seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita panggil item dark theme. Nah, kemudian kita buat kondisi di sini. Jika current theme-nya itu true, jika dia dark theme, maka kita akan menaruh kelas list dark theme di sini.
di dokumen di bodinya di sini. Jadi kita akan share di sini bodinya itu menaruh duck theme gitu. Jadi jika kita menaruh sini, dia akan menaruh duck theme di sini. Jadi dia akan otomatis menaruh kelas duck theme. Nah, kemudian di sini kita set untuk toggle theme-nya itu body element. Di sini duck theme. Kemudian jika body elemennya itu duck theme, kita akan men-set local story atau yang menyimpannya itu local story set item duck theme dan aktif. Kenapa sih aktif? Jadi waktu kita mengklik ini, kita memiliki sebuah CSS tadi. Kalau dia aktif, dia akan memberikan warna yang berbeda. Kalau dia aktif, dia akan memberikan ini warna putih dan ini juga warna putih begitu. Jadi kita membutuhkan aktif yang di sini. Kita buat kondisi yang seperti tadi, toggle button, dia diklik yang ini, dia akan membacanya dan akan menyalakan kondisi yang kita buat di sini. Oke, lanjut. Di bagian hero sudah selesai. Oke, lanjut ke bagian sini. Ke bagian about atau data diri atau data saya. Nah, di sini saya membuat sebuah section memiliki kelas about me section dan ID about me. Kemudian di sini saya membungkusnya lagi dengan container. Di dalam container ada dua div. Yang pertama section untuk deskripsinya. Di sini saya buat untuk deskripsinya. Kemudian di bawahnya lagi ini untuk skill-skill yang saya miliki. Nah, yang pertama ini di dalam container atau div yang section yang pertama ini saya untuk deskripsi dan gambar. Nah, untuk deskripsinya saya menggunakan P untuk atau paragraf. Di sini saya buat kelas description. Kemudian untuk gambarnya saya buat kelas description image sini. Jadi yang ini. Dan saya tambahkan kelas has sparkle. Jadi dia otomatis akan menambahkan sparkle karena saya sudah membuat kelas sebelumnya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi cukup membuat satu, dia akan panggil di ini memiliki kelas yang sama, tinggal kita merubah posisinya saja. Oke, lanjut kita ke sini ke bagian skill-skillnya. Di sini saya membuat kelas pembungkus dari skill-skill yang saya miliki menggunakan div dengan nama kelas tag stack di grid sini. Kemudian di sini saya membuat div masing-masing skillnya di sini. Oke, lanjut saja kita langsung ke bagian about me. Kita ke sini. Nah, di bagian about me ini ya, di sini saya men-set section deskripsi atau yang di sini section deskripsi. Untuk yang dua ini untuk teks dan gambar. Di sini saya set untuk gap jaraknya itu 2,5 rem dan margin buttonnya itu 2,5 rem. Jadi jarak antara skill dan bagian ini itu 2,5 rem. Oke, kemudian untuk yang deskripsinya saya set text transformnya uppercase dan font weight-nya itu 300. Jadi yang ini itu saya set ukurannya itu 300. Kemudian teksnya itu saya set bold. Jadi di sini bold. Untuk yang text bold di sini, jadi di sini saya membuat beberapa span yang memiliki kelas text bold. Jadi dia akan membolkan otomatis teks-teks yang sudah saya taruh span kelas. Nah, lanjut. Kemudian di sini saya men-set untuk ukuran sparkle yang di sini untuk foto saya. Di sini saya set untuk width-nya 2 rem, untuk ukurannya 2 rem. Nah, kemudian di sini saya set untuk posisinya. Untuk top saya set 2 rem, jadi biar dia posisinya sesuai dengan di sini.
sama dengan yang di bawah juga. Saya set untuk posisinya -1 RAM. Oke, kemudian di sini kita memiliki kelas text tag. Jadi untuk skill-skillnya kita lanjut ke bagian sini. Untuk skill-skillnya ini kita set max width-nya itu 50 RAM dan template grid, template column-nya kita set repeat auto fit, jadi dia akan menyesuaikan ukurannya. Kita set minimal maksimalnya itu 5 RAM dan 1 frame gitu, dan gapnya itu 2,5 RAM, jadi setiap jaraknya ini kita set 2,5 RAM. Oke, jadi di sini kita akan membuat dia seperti grid sini. Oke, lanjut. Kemudian di sini saya set text tag item. Di sini kita memiliki text tag item atau icon bermasing-masingnya ini. Di sini saya set displaynya flex. Jadi seperti yang jelaskan tadi, jadi dia akan secara horizontal gitu. Nanti jadi biar di sininya horizontal begitu. Jadi saya menggunakan display flex, alignmentnya saya set center. Jadi tipe pantinya juga saya set center dan posisinya relatif. Kemudian untuk atau untuk ikonnya di sini saya set font size-nya 5 RAM dan opacity-nya 0,5. Jadi yang ini tuh saya set dia agak transparan sedikit. Nah, kemudian lanjut ke bagian jika dia di tema gelap, kita set opacity-nya 0,8, kita makin naikin. Jadi jika kita coba tes di gelap, dia akan seperti ini, agak lebih putih dia nanti. Oke, kemudian kita set untuk before after, posisinya absolute, top min 1, kemudian transformnya itu kita set transformnya min 100, opacity-nya 0. Ini untuk animasinya yang ini, jadi agar dia memiliki posisi top min 1 RAM, jadi dia agak atas gitu. Kemudian di sini kita set untuk before-nya, kita set konten kosong, jadi biar dia bisa menaruh ini sebuah kayak panah itu hitam, jadi kita menggunakan ini. Oke, sama juga seperti yang after. Kemudian di sini kita set opacity-nya 1 untuk hovernya, seperti itu. Kemudian di sini kita set untuk posisinya itu di bagian ya, atau dia bakal lurus seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian portfolio section. Kita ke bagian portfolio. Oke, lanjut ke bagian portfolio atau project. Nah, di sini saya membuat sebuah section memiliki kelas portfolio section dan ID-nya portfolio. Nah, di sini saya membuat div container untuk membungkus semua isinya ini. Kemudian di sini untuk header-nya saya membuat div sebuah kelas div memiliki nama section title container. Di sini isinya ada heading 2 untuk recent yang ini. Kemudian saya bungkus lagi yang 02 dan project ini menggunakan div class agar dia bisa bullet seperti ini. Nah, kemudian di sini saya membuat sebuah div class untuk membungkus semua project-project ini. Di sini saya membuat kelas bernama portfolio card. Kemudian di sini saya taruh a half yang di dalamnya ada sebuah image dan card, sebuah div card heading untuk judul dan detailnya di sini. Jadi langsung saja kita ke bagian CSS-nya. Oke, di sini di bagian portfolio, di sini saya set untuk kontainernya itu displaynya inline block dan margin bottomnya itu 5 rem. Jadi di sini kita buat jarak sejumlah 5 rem untuk jarak ke bawahnya ini. Kemudian
displaynya inline block, jadi dia tetap horizontal di baris yang sama. Kemudian untuk section title-nya itu saya set font size-nya itu 4 rem, jadi dia itu akan menyesuaikan yang mana tadi di sini section title yang ini. Jadi dia akan menyesuaikan ukuran sesuai dengan yang kita set dari ini, claim ini. Kemudian di sini untuk subtitle sectionnya ini saya set displaynya flex dan alignmentnya center, berada di tengah yang ini. Bisa kita lihat di sini akunnya yang ini untuk nomor 2. Kemudian column gapnya 1,5 rem untuk jaraknya itu. Kemudian subtitle number ini untuk nomor yang ini. Di sini saya set untuk width height-nya seperti ini 5 rem. Kemudian untuk berradiusnya 50% biar dia bulat seperti ini. Kemudian saya set displaynya flex, align, dan justify content-nya center. Lanjut saja. Kita ke bagian sparkle-nya seperti yang sebelumnya. Kita set untuk before dan after-nya width-nya 1 rem. Kemudian untuk before-nya kita set untuk posisinya minus 0,5 rem biar ada di kiri. Untuk yang di atas kita set juga 0,5 rem yang ini. Lanjut untuk section subtitle-nya seperti yang tadi. Kemudian untuk portfolio card-nya kita set 2,5 rem gap-nya. Yang ini gap-nya itu 2,5 rem. Kemudian di sini kita set card image untuk masing-masing ininya itu kita set ukurannya 30 rem. Background color-nya itu abu seperti ini. Kemudian margin bottom dan border radius-nya kita set seperti yang digambar. Jadi akan berbentuk seperti ini, agak melengkung gitu. Displaynya flex. Kemudian align biar dia center gitu. Kemudian card image seperti yang di sini saya set untuk ukuran image-nya ini biar dia sesuai dengan ukuran sebenarnya, biar nggak ada yang kepotong gitu. Lanjut. Kemudian di sini kita set untuk hover-nya. Jadi biar dia ketika kita mouse ke arah kanan sini dia akan mengganti warnanya gitu. Dan jika kita klik juga dia akan ganti warna tuh. Seperti itu. Lanjut untuk card title-nya saya set 2 rem untuk yang ini. Kemudian subtitle-nya juga sama 1,5 1,4 rem di sini. Kemudian untuk large button kita lihat di sini ada large button yang untuk view all yang ini. Di sini kita set ukurannya dan 15 rem untuk tinggi dan lebarnya, dan border radiusnya itu 50% biar dia bulat seperti ini. Kemudian kita set displaynya flex dan font value-nya kita set ini. Dan font weight ukurannya itu 300. Kita set dia center menggunakan text align. Untuk button fill di sini kita set posisinya relatif. Button fill itu yang mana? Jadi ini untuk kelas yang ini. Untuk mengisinya ini kita set untuk button fill. Dan overflow-nya kita hidden. Jadi kita hide dulu. Nanti kita akan kasih dia transisi menggunakan 0,25 second. Jadi dia akan ada jumlah transisi seperti ini. Lanjut. Kemudian di sini kita menggunakan hover untuk melakukan animasinya seperti ini. Kita set untuk colornya light color. Lanjut. Button fill untuk before-nya kita set width-nya itu 100%, height-nya itu 100%. Kemudian dark, warnanya itu dark, jadi biar dia ini dark gitu. Jadi indeksnya kita set 1 biar dia di belakang. Jadi ini kita set untuk transisinya 0,5 second.
yang ini. Oke, kemudian kita set untuk ukuran dari yang warna abu ini, animasinya ini kita set 50% biar sesuai dengan yang tempatnya memenuhinya itu. Kemudian kita set transform scale-nya itu 1. Oke. Jadi ini untuk bagian ini, bagian projectnya. Kemudian kita lanjut ke bagian kontak. Nah, di sini kita scroll ke bawah ke bagian kontak. Nah, sini di bagian kontak ini sama seperti yang tadi untuk headernya, jadi tidak ada yang berubah, cuman teksnya saja yang berbeda. Kemudian untuk deskripsinya ini sama seperti yang di bagian atas. Jadi di sini untuk codingannya sama aja, yang berbeda itu cuma di bagian formnya. Jadi di sini kita buat sebuah pertama kita buat dulu nih sectionnya, nama kelasnya get in touch section, kemudian ID-nya kita set kontak, kita set seperti yang tadi, ya sama. Kita buat div kelas container untuk membungkusnya. Di sini kita untuk div yang pertama ini section title container untuk judulnya yang ini. Kemudian yang di bawah ini untuk deskripsi yang ini, dan yang di bawahnya itu untuk image. Sama persis dengan yang di atas yang ini. Oke, kemudian lanjut ke form. Di sini kita buat kelas form container, kemudian dalamnya ada form dengan kelasnya contact form. Oke. Di sini saya memiliki sebuah form dengan ada input teks dan ada email juga di sini. Jadi di sini sebenarnya bisa saja kita ganti input tipenya email biar dia lebih spesifik. Oke. Biar kalau dia memasukkan selain email dia ditolak begitu. Jadi ini bawaan dari HTML-nya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada button submit dengan kelas button, from button, button fill. Oke, ini sebenarnya sama saja seperti yang tadi di atas ini. Nah, yang ini sama saja sebenarnya. Oke, lanjut. Kita langsung saja ke bagian CSS-nya, ke kontak style. Nah, di sini kontak form display flex, kemudian flex direction-nya column. Kenapa kita menggunakan flex direction column? Agar dia ke bawah. Yang ini dia berurutan ke bawah gitu, kontak formnya yang ini. Jadi sebenarnya dia itu seperti column yang ini. Oke, kemudian untuk inputnya kita set posisinya relatif dan margin bottomnya 5 rem. Jadi marginnya ini bawah jaraknya ini kita set 5 rem. Kemudian untuk input labelnya yang ini kita set untuk biar dia ada animasi seperti ini, kita set posisinya absolute terlebih dahulu, dan top dan leftnya kita set 0. Kemudian text transformnya itu uppercase dan font weight-nya itu bold biar dia tebal, dan kita set transisinya transform 0,25 second. Oke, kemudian untuk inputnya kita set width-nya 100% yang ini. Kemudian kita set border button-nya 1 pixel, jadi yang ini biar dia ada garis bawahnya. Kemudian kita set untuk paddingnya 0,5 rem. Ini untuk fokusnya kita akan menaruh transisi yang di sini. Jika kita klik dia akan menaruh labelnya ke atas atau menggesernya menggunakan ini transisi ini. Oke, kemudian di bagian ini form bottom, untuk form bottomnya kita set inline block, paddingnya 1 rem dan 2 rem. Jadi untuk atas bawah dan kiri kanan kita set seperti ini biar dia seperti ini. Oke. Kemudian marginnya 0 auto. Kemudian untuk refer filenya ini yang ini biar ada merahnya yang ini. Sini sebenarnya sebuah bintang teks biasa di sini, cuman kita kasih dia span yang memiliki kelas, jadi biar dia berwarna merah gini biar bisa kita modif sendiri, jadi seperti ini. Oke, ini untuk require fill-nya.
Nah, jadi itu untuk form, untuk bagian form, dan lanjut ke bagian footer. Oke. Di sini kita memiliki footer. Kita mengetik tag footer di sini yang memiliki kelas footer, kemudian div-nya di sini untuk menampung sosial medianya yang ini. Oke. Kemudian di sini kita membuat WL under list dengan kelas list. Di sini kita buat list untuk sosial media yang saya miliki. Kemudian di sini saya membuat span untuk copyright-nya sini, dan sebuah href untuk dia bisa balik ke atas lagi seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian CSS-nya langsung saja. Nah, di sini kita set untuk footernya itu display-nya flex, alignnya biar ada di tengah, kemudian ini biar dia berjarak kita set space between, dan flexnya itu wrap, dan gapnya kita set 1,5 rem. Bordernya kita set 1 pixel solid untuk ini, dan padding topnya kita set 5 rem biar dia lebih berjarak, dan padding bottomnya kita set cukup 1,5 rem saja. Oke, lanjut di bagian list linknya yang ini untuk media sosialnya ini sama saja sebenarnya seperti yang di sini. Yang di atas ini tidak berbeda, cuman ini kita tidak animasikan, jadi dia lebih simpel sedikit. Kita set colornya dark color, dan di sini untuk scroll top kita set displaynya flex pada top di sini, alignnya center, dan colornya itu dark color gitu. Oke. Kemudian ini untuk ada beberapa tambahan CSS untuk mempercantik. Nah, jika diperhatikan di sini, nah di sini untuk scroll bar yang di sini tuh dia berbeda dibanding yang lain. Jika kita buka website yang lain, dia akan ini default dari Chrome-nya. Nah, jika website yang saya buat ini dia memiliki scroll bar yang berbeda. Nah, cara saya buatnya itu ya bagaimana? Jadi di sini kita set untuk scroll bar tracknya, kita set untuk warnanya dark color untuk yang ini. Kemudian yang ini untuk dark color. Kemudian untuk thumbnya yang ini kita set warnanya seperti ini, colornya P3 BBCE, dan hovernya itu kita set. Nah, jika dia ke sini warnanya itu seperti ini. Nah, di sini kemudian kita memiliki untuk responsifnya kita pakai media screen di sini. Min width-nya jika dia 768 pixel, dia akan set kontainernya max width-nya itu 96 rem, dan inline image-nya seperti ini. Jadi dia akan menyesuaikan ukuran dari perangkatnya. Di sini saya sudah men-set. Misal kalau kita zoom, nah ini kemungkinan tampilan mobile dia akan tampil seperti ini. Jika kita zoom out kembali ke tampilan desktop, dia bakalan seperti ini. Jadi di sini sudah responsif. Kodenya seperti ini. Jadi kita cukup mengatur sesuai dengan kebutuhan kita gimana bagusnya di situ. Nah, kemudian di sini untuk posisi, untuk JavaScript posisi dari yang ini. Jadi di sini kita set untuk posisi-posisi masing-masing dari yang ini, biar dia tidak berantakan seperti itu. Dan ini juga ada beberapa posisi untuk main title yang lain. Oke. Jadi ini lebih ke bagian scrollnya itu biar dia lebih smooth, biar dia jadi akan nampil seperti ini.
Nah, jadi animasi-animasi yang ini tuh kita akan men-setnya di sini. Ada origin top, origin left, right. Jadi dia akan muncul dari kiri, kanan, dari atas gitu, sesuai dengan kelas-kelas yang udah dibuat. Kemudian kita bisa set juga intervalnya di sini sendiri. Oke. Oh iya, saya lupa menjelaskan tadi yang untuk bagian reusable class-nya ini. Jadi ini sebuah kelas-kelas. Kenapa saya pisah dia itu? Jadi biar dia ini tuh yang kita gunakan berkali-kali di sini. Jadi cukup kita panggil aja, biar kalau kita mau edit itu cukup mudah yang di sini. Oke, mungkin sekian dari penjelasan codingannya ini. Mohon maaf jika ada keliruan dalam menerangkan, soalnya ini codingan cukup banyak. Ada sekitar, untuk CSS-nya ada 700 baris. Ini saya persingkat sekali. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.